Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fimala Audia Siti Fatilah dengan NIM 250202166. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas akhir mata kuliah Takwim At-Tarbawi lil Lughah Arabiyah. Dalam video ini saya akan memaparkan soal-soal beserta jawaban-jawabannya sesuai dengan bab-bab yang telah kita pelajari pada mata kuliah ini. Pada bab pertama ada pengertian takwim. Soal pertama, apa itu evaluasi? Evaluasi adalah pengumpulan data untuk mengetahui hasil belajar. Soal kedua adalah apa itu pengukuran? Pengukuran adalah pemberian angka pada suatu objek secara sistematis. Soal ketiga adalah apa itu tes? Tes adalah sebuah alat untuk mengukur suatu kemampuan atau untuk mengetahui suatu hasil. Pada bab 2, konsep-konsep pembelajaran. Yang pertama, apa itu evaluasi sumatif? Evaluasi sumatif adalah evaluasi keseluruhan yang dinilai pada akhir semester pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang kedua, apa tujuan evaluasi? Tujuan evaluasi adalah yang pertama, untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan siswa. Yang kedua adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Soal ketiga, apa fungsi evaluasi? Fungsi evaluasi adalah untuk pengambilan keputusan. Bab 3, pendekatan tes bahasa. Apa itu tes bahasa? Tes bahasa adalah alat atau prosedur sistematis yang dilakukan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan performa bahasa seseorang dalam domain tertentu. Yang kedua, sebutkan salah satu pendekatan tes bahasa. Salah satu tes pendekatan bahasa adalah pendekatan komunikatif. 3. Apa itu pendekatan komunikatif? Pendekatan komunikatif adalah tes yang menilai kemampuan menggunakan bahasa dalam kehidupan nyata. 4. Tes pengembangan bahasa. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan indikator? Indikator adalah penjabaran kompetensi dasar yang lebih spesifik, operasional, dan terukur. Soal ketiga, sebutkan 3 penggolongan tes bahasa berdasarkan keterampilan dan unsur bahasa, yaitu tes mufradat, tes qawaid, dan tes kalam. Bab 5, format-format butir soal. Sebutkan 3 format butir soal. Format pilihan ganda, format benar salah, format menjodohkan. Soal kedua, apa itu soal benar salah? Soal benar salah adalah soal yang memiliki pilihan jawaban benar dan salah. 2. Apa itu soal menyusun atau format menyusun? Yaitu soal yang dimana guru memberikan soal dengan kalimat yang acak, tidak beraturan, lalu siswa menjawab dengan kalimat yang sempurna, yang sudah tersusun. Bab 6, tes komponen bahasa. Soal pertama, apa fungsi utama tes komponen bahasa? Fungsi tes komponen bahasa adalah untuk mengukur kemampuan dasar kebahasaan peserta didik. Yang kedua, apa itu tes kosakata? Tes kosakata adalah untuk mengukur kemampuan kata peserta didik. Apa itu tes qawaid? Tes qawaid adalah tes unsur kata. 7. Tes kompetensi keterampilan. Soal pertama, sebutkan 1 keterampilan berbahasa. Salah satu keterampilan berbahasa adalah istima'. Soal kedua, apa itu istima'? Istima' adalah keterampilan mendengar. Soal ketiga, apa tujuan tes keterampilan istima'? Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami bahasa yang didengar. Bab 8, analisa butir soal. Soal pertama, apa itu analisa butir soal? Analisa butir soal adalah proses menilai kualitas soal agar diketahui apakah soal tersebut layak dan baik digunakan. Yang kedua, apakah analisa butir soal perlu dilakukan? Analisa butir soal perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaran, daya pembeda, dan kualitas soal. 3. Apa saja yang dianalisis dalam butir soal? Yang dianalisis adalah tingkat pembeda dan kesukaran. Bab 9, validitas dan reliabilitas. Soal pertama, apa itu validitas? Validitas adalah ketepatan suatu tes untuk mengukur apa yang ingin diukur. Soal kedua, apa tujuan validitas? Tujuan validitas adalah untuk menentukan kelulusan, pengambilan keputusan hasil pembelajaran, menentukan kemampuan siswa. Yang ketiga, apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah konsistensi atau kestabilan hasil penilaian apabila dilakukan dalam kondisi berulang-ulang kali dalam kondisi yang sama. 10. Pengolahan, penafsiran, dan pemanfaatan hasil tes. Soal pertama, sebutkan 2 jenis evaluasi. 2 jenis evaluasi adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Soal kedua, apa itu evaluasi formatif?
Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung untuk memperbaiki proses belajar. Yang ketiga, apa itu evaluasi sumatif? Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk pengambilan nilai akhir dan laporan hasil belajar. Bab 11, penilaian acuan norma dan kriteria. Soal pertama, sebutkan 3 jenis skor turunan. 3 jenis skor turunan adalah yang pertama, peringkat persentil, kedua adalah skor setara kelas, dan yang ketiga adalah skor standar. Soal kedua, apa tujuan tingkat persentil? Tujuan tingkat persentil adalah untuk menunjukkan posisi murid dibandingkan murid lain. Soal ketiga, apa tujuan skor setara kelas? Tujuan skor setara kelas adalah untuk menunjukkan posisi kelas yang setara dengan kemampuan murid. Bab 12, penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial. Soal pertama, sebutkan 3 instrumen pengumpulan data kompetensi sikap. Yang pertama, instrumen sikap akademik murid. Yang kedua, instrumen budi pekerti. Dan ketiga, instrumen minat terhadap mata pelajaran. Soal kedua, apa saja indikator dalam pengamatan budi pekerti? Ada 2 indikator dalam pengamatan budi pekerti, yaitu indikator disiplin dan indikator tanggung jawab. Yang ketiga, sebutkan 3 penilai dari 3 instrumen yang telah disebutkan. Instrumen sikap akademik murid dinilai oleh murid itu sendiri, instrumen budi pekerti dinilai oleh guru, dan instrumen minat terhadap mata pelajaran dinilai oleh murid sendiri. Sekian soal-soal beserta jawaban-jawaban yang telah saya paparkan berdasarkan materi-materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Takwim At-Tarbawi lil Lughah Arabiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.